Halo Mantap, Bung mantap. Rocky, apa kabar Anda? Kelihatannya seger sekali. Segar, karena saya berhadapan dengan cuaca yang mendung-mendung tapi sejuk itu. Jadi saya lagi nikmati outdoor di Sentul sambil membayangkan kerumitan politik di istana dan segala macam isu siang ini kan bikin kita menganggap nggak ada harapan sebetulnya. Di awal tahun semua orang merasa nggak ada harapan tuh. Bahkan untuk berniat makan tempe aja nggak bisa itu hari ini karena tempenya naiknya mahal banget. Ya, tadi saya baca itu katanya tempe muncul di pasaran tapi harganya 2 kali lipat begitu. Ya, nah, saya membayangkan ini bagaimana caranya ibu-ibu di rumah berakrobat menyediakan tempe untuk keluarga. Saya dulu ingat waktu masa kecil ketika susah itu kalau telur itu bisa diganti dikocok dengan tepung gitu. Jadi gede kan gitu ya bagi gitu. Nah, kalau tempe bagaimana kita membesarkan tempenya itu? Mungkin tempenya dimasukin minyak supaya minyaknya mengembangkan tempe sehingga kita makan minyak sebetulnya bukan makan gorengan tempe tuh. Tapi bisa juga minyaknya mahal juga jadi nggak bisa juga. Saya baru saja ngomong begitu. Nah, tapi di luar itu ini ada menarik ini. Ini saya kaget juga ini baca berita ini. Sri Mulyani itu membangun gedung dengan nama Megawati. Saya tadinya kaget saya baca. Saya pikir tadinya Menteri Keuangan. Rupanya ini Bupati Klaten ini yang kader PDIP. Bung Rocky dia bangun gedung besar gitu dengan APBD tentu namanya Megawati. Kemudian masjid juga bangun masjid dan masjidnya diberi warna merah. Ini kok jadinya ini kan nama ini kemudian warna itu kan asosiasi pada satu partai tertentu. Kebetulan kader bupatinya ini kader PDIP ini. Ini kita mesti undang ahli arsitektur untuk menilai apakah struktur ruangannya itu atau konstruksinya itu fit and proper dengan warna merah. Kadang-kala kalau konstruksinya masif, artinya kelihatan padat itu, dikasih justru warna yang terang supaya secara psikologi orang nggak merasa stres dengan bangunan itu. Sebaliknya kalau pilarnya itu kecil-kecil supaya dapat kontras dikasih warna yang tajam merah itu. Begitu cara arsitek berpikir kan. Jadi kalau sekarang itu gedung besar dikasih warna merah itu kayak batu besar yang kemudian asal dicat kan. Tapi kita bisa berpikir mungkin masjid itu biasanya itu kan kalau masjid itu identik warnanya kalau nggak hijau itu biru gitu. Kalaupun merah pun mungkin nggak merah seperti warna partai ya, karena warna partai itu kan terlalu shocking gitu buat saya. Ini saya bayangkan ya bahwa ada kebanggaan pada Ibu Mega, tentu saja itu soal pilihan pribadi itu. Tapi ini pakai APBD gitu kan. Anggaran pendapatan belanja daerah yang di dalamnya ada hak rakyat. Bayangkan misalnya Sri Mulyani tidak lagi menjabat pejabat di mana Klaten ya 5 tahun depan misalnya. Terus yang terpilih misalnya partai PAN atau Demokrat, lalu dia ganti lagi catnya warna biru gitu kan. Kalau yang terpilih PKS bupatinya ya mungkin tinggal dicat sedikit karena PKS warnanya juga udah berevolusi ke arah kemerah-merahan itu kan. Jadi ini sensasi semacam ini yang menunjukkan bahwa politik kita masih didasarkan pada satu pakem yang bukan pakem yang membuat orang berpikir alternatif gitu. Kan bisa aja itu bangunan itu ya disebut aja secara lebih lebih istilahnya lebih semiotis, jangan pakai Megawati tapi ada pakai nama yang mengasosiasikan Ibu Mega itu apa aja Grahawati apa itu. Jadi kenikmatan kita untuk bercakap-cakap dengan arsitektur akhirnya dibatalkan dengan hal yang udah langsung konkret. Oh ini gedung Megawati ya. Itu juga satu waktu bisa bermasalah karena begitu diganti Ibu Mega justru tersinggung nanti kan kenapa diganti ya karena ada bupati yang anggap nggak penting lagi tuh Ibu Megawati. Padahal bagi bangsa ini Ibu Mega pernah memperlihatkan sikap kritis terhadap kekuasaan waktu melawan Orde Baru tuh. Nanti itu juga akan dilupakan orang tuh karena tadi orang lebih mementingkan pencitraan sesaat daripada basis sejarah dari
demokrasi, dan di dalamnya ada Megawati tentu saja. Gitu. Apakah ini salah satu bentuk banyak sekali pejabat publik kita yang tidak bisa membedakan kepentingan publik dengan kepentingan partai dan kelompok gitu ketika mereka sedang berkuasa? Itulah kan mestinya Klaten kalau PDIP menang ya udah secara politik dia udah justru menang di situ. Jadi mau diingat sebagai apa? Toh 5 tahun lagi ada perubahan struktur politik gitu kan. Nanti akan dibikin juga misalnya jalan Joko Widodo itu. Ya boleh aja jalan Joko Widodo, tapi nanti orang berpikir, oke, legasinya apa gitu ya? Jalan Joko Widodo ngadapnya kemana itu? Ke utara, ke selatan, atau justru ke bawah itu jalannya. Jadi jalan orang satu waktu mungkin dengan ide yang agak norak karena jengkel pada prestasi presiden yang tidak bisa mensejahterakan rakyat, maka semua jalan underpass disebut Joko Widodo tuh. Jadi bukan jalan yang di atas, jalan yang di bawah tuh, yang masuk gorong-gorong itu, gorong-gorong tol misalnya, itu dia sebut, kan itu buruk kan bagi kita kan, karena permainan semiotik politik yang makin lama makin dangkal gitu. Karena kan sebenarnya betul kita hargai Bu Megawati itu pernah menjadi presiden dan bahkan dia sampai sejauh ini kan satu-satunya presiden wanita yang dimiliki oleh Indonesia. Sampai di situ ya, tentu kan kita hargai posisi beliau. Tapi kemudian ketika itu mulai dilakukan oleh para kader-kader partai dan kemudian itu menunjukkan ada kepentingan-kepentingan kelompok, ini kan menjadi kurang asik dalam dunia politik, Rocky kan? Ya, ini coba bayangkan ya, saya bayangkan psikologi dari rapat di Klaten yang memutuskan namanya harus Megawati, warnanya harus merah. Sebetulnya menyebut nama aja udah cukup itu, ini gedung Megawati itu. Udah orang asosiasinya udah selesai itu, Ibu Mega, oke ada penghargaan. Tapi mungkin dianggap kurang itu, tambahin lagi warna merah gitu. Jadi justru dipertebal, maka sensasi estetiknya hilang gitu. Nanti bakal ditambah lagi, kalau begitu nanti ada gedung Megawati namanya Geraha Megawati, warnanya merah, nanti gerbangnya itu dibikin bentuk tanduk gitu. Jadi makin lama makin konkret kan. Itu namanya permainan semiotik, nggak ada gunanya sebetulnya. Kasih aja bentuk tanduk di situ, nggak dikasih nama juga, orang bikin asosiasi, oh itu PDIP untuk memuliakan Ibu Mega. Jadi justru dalam abstraksi orang membuat asosiasi yang bermutu di dalam abstraksi. Kalau udah konkret itu nggak ada lagi abstraksi kan. Nama Geraha Megawati, warna merah, gerbangnya tanduk. Nanti di nomor jalan itu juga disesuaikan dengan nomor partai kalau pemilu nanti kan. Jalan apa itu? Jalan nomornya akan diganti tuh. Ya, oke. Saya membayangkan kalau tradisi semacam ini diikuti oleh seluruh kepala daerah, misalnya daerah-daerah yang dikuasai Golkar, maka yang akan diabdikan nama-nama tokoh Golkarnya begitu. Yang kemudian Demokrat misalnya nanti akan nama SBY yang yang biru. Berikutnya berturut-turut begitu. PKB akan nama Gus Dur. Kemudian mungkin PAN karena belum punya presiden Amin Rais. Amin Rais sekarang Partai Umat bukan Partai PAN lagi. Atau berturut-turut seperti itu kan terjadi. Ini kacau banget ini yang saya bayangkan. Itu kalau mulus-mulus saja ketua partainya. Kalau ketua partainya satu waktu pakai rompi orange, misalnya siapa? Ketua P3 misalnya tuh siapa? Siapa namanya itu? Misalnya ada Geraha siapa namanya, Romi gitu ya, lupa namanya. Ya, dan dulu juga di Golkar kan ada beliau dipakai. Stiano Fanto. Nanti teringat. Ya. Rohmahmudi, Geraha Rohmahmudi. Warnanya apa? Sesuai dengan warna partai Persatuan Pembangunan. Tapi kemudian Kongres Partai menganggap wah ini keliru, nanti orang ingat soal korupsi segala macam. Kan jadi buruk kan? Karena itu nggak abadi. Nama itu diberikan selalu ketika seseorang telah menyelesaikan tugasnya dan di dalam etika publik dianggap berhasil. Kalau orangnya masih hidup ngapain diberi nama dia? Satu waktu dia bikin kecelakaan politik atau sesuatu yang immoral, lalu berubah lagi sensasinya kan. Bagaimana mungkin nanti gedung-gedung itu tiba-tiba seluruh ketua partai jadi tawanan KPK, lalu jadi sama semua warnanya itu orange gitu, sesuai dengan jaket KPK. Saya kira gampang kalau saya usul, tinggal dikasih tambahan lagi dengan rompi orange dari KPK saja ornamennya kan itu sudah nggak mengubah struktur semuanya, Bung Rocky.
Jadi kita bisa bercandakan ini ya sebagai contoh dari kematangan peradaban politik kita, atau sebetulnya the aesthetics of power, itu estetika kekuasaan kan. Estetika kekuasaan selalu mesti dibuat abstrak supaya dia lama diingat orang dan interpretasinya mewah, apa namanya, interpretasinya tidak seragam. Jadi kemampuan kita untuk mengimajinasikan simbol itu ditentukan oleh kecepatan kita berpikir secara hermeneutis. Nah, itu yang nggak ada di dalam simbol gedung tadi tuh. Kalau misalnya gedung, orang sebut gedung gajah, itu museum gajah. Karena di depannya ada patung gajah, lalu orang bikin asosiasi, apakah di situ dulu pernah jadi taman gajah atau pernah gajah ada di situ, kan orang langsung ingin riset kan, itu indahnya memberi nama. Kalau namanya langsung konkret, warnanya langsung jelas, ya asosiasinya cuma satu, jadi nggak ada sensasi estetik itu. Ya, nah bagaimana kita memahami fenomena semacam ini, meskipun terjadi di daerah ini kan menunjukkan sebuah indikasi kuat terhadap apa yang sebenarnya tengah terjadi pada bangsa kita ini. Saya menganggap lepas dari siapa yang bikin itu tuh dan dimanapun, kalau asosiasi itu sudah sangat telanjang begitu, maka itu yang saya sebut sebagai pseudo feudalism sebetulnya. Tapi nanti akan disebut ini apresiasi, iya, tapi ini ada, atau crypto feudalism, pura-pura tapi sebetulnya feodal. Jadi bagian itu saya berhak untuk membaca itu sebagai mantan dosen yang masih juga mengajar diam-diam soal simbolik, political symbolikum, culture, segala macam tuh. Jadi saya kenal cara berpikir itu pada politisi kita, yaitu ingin mengabadikan sesuatu bukan dengan maksud yang konseptual, tapi dengan maksud yang konkret supaya langsung terlihat gitu kan. Kan begitu terlihat tuh Ibu Mega pasti senang gitu. Atau mungkin juga Ibu Mega tuh paham estetika loh. Jadi Ibu Mega juga mungkin merasa, aduh ini kok terlalu terbuka begitu, terlalu telanjang, terlalu appearance-nya berlebihan gitu kan. Jadi bisa juga begitu. Saya nggak tahu, tapi saya membayangkan itu sebagai orang yang mengerti bahwa Ibu Mega paham tentang seni, kolektor lukisan yang bagus segala macam. Jadi dia bisa bedain mana arsitektur yang sifatnya estetik, mana yang sifatnya politis. Jadi ini arsitektur politik. Baik, Bung Rocky, mudah-mudahan saja hal-hal semacam ini tidak menular ke daerah-daerah lain. Karena saya kira nanti kita kalau sampai menular, kita akan sangat lelah membahasnya dan menjelaskannya kepada publik, karena publik sendiri juga pasti bingung. Ya, saya senang aja ada kreativitas baru di Klaten, dan orang mungkin akan jadi situs baru untuk pariwisata. Mau kemana? Ke Gedung Merah. Nah, itu kan enak juga. Ke Gedung Merah yuk. Nah, itu boleh aja buat selfie-selfie di situ. Tapi jangan sekedar jadi Gedung Merah. Mesti ada sejarah di belakang itu, lalu ada potensi untuk orang bersoal jawab. Kenapa merah sih? Kenapa Geraha itu? Kenapa tidak disebut sebagai Tower Megawati misalnya? Jadi menimbulkan percakapan juga. Kira-kira begitulah kalau kita mau positive thinking hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Yes. Oke. Okay.